Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyusunan proposal penelitian. Buku yang disarankan untuk dibaca untuk proses penyusunan proposal ini diantaranya adalah buku Praktikum Metodologi Penelitian, kemudian buku Panduan Skill Lab, blok 17 Medpen, dan juga buku Panduan Penulisan Karya Akhir Skripsi. Proposal skripsi dan produknya yang berupa skripsi, kontennya kurang lebih sama di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Ada perbedaan pada halaman sampul, depan, belakang, dan dalam. Kemudian untuk persetujuan pembimbing juga tetap ada, pengesahan penguji juga ada. Ada tambahan yang lain yang tidak ada di proposal skripsi, pernyataan mahasiswa, ucapan terima kasih, dan abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Untuk daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran kurang lebih sama. Kemudian bab 1 sama dengan proposal dan skripsi, tinjauan pustaka juga sama, kerangka konsep dan hipotesis penelitian juga sama. Metode penelitian antara proposal skripsi dengan yang ditulis di skripsi sama. Kemudian daftar pustaka juga sama, lampiran juga sama. Ada tambahan yang tidak ada di proposal skripsi, yaitu hasil dan analisis, karena memang di proposal belum dilakukan penelitian tersebut, pembahasan dari hasil yang didapatkan dan penutup. Jadi khususnya di bagian yang di blok merah ini ada perbedaan konten, isi dari proposal dan hasilnya yang berupa skripsi. Nah, daftar pustaka yang digunakan untuk menyusun pendahuluan dari daftar pustaka yang sudah kita kumpulkan. Kemudian juga dibuat untuk menyusun tinjauan pustaka. Kalau di pendahuluan ini berupa ringkasan saripatinya, kalau di tinjauan pustaka lebih dijabarkan. Kemudian dari bab 1 dan bab 2 ini digunakan untuk menyusun kerangka teori, kemudian menjadi kerangka konsep sampai dengan hipotesis penelitian. Kemudian disusunlah metodologi penelitian yang akan digunakan pada penelitian yang akan dijalankan. Setelah dilakukan, mendapatkan hasil akhir penelitian dan dilakukan laporan penelitian dalam bentuk skripsi, pendahuluannya tetap sama, tinjauan pustakanya juga kurang lebih sama, kerangka konsep dan hipotesisnya kurang lebih sama, metodologi penelitian ini tetap sama, dan juga hasil dari metodologi penelitian yang sudah ditetapkan, mendapatkan hasil dan analisis, pembahasan, serta penutup. Dan daftar pustakanya kurang lebih juga sama, bisa juga ditambahkan. Ya, tinjauan pustaka ini kita gunakan untuk melakukan pembahasan dari hasil yang didapatkan dari proses penelitian. Dan semua hal tersebut ditunjang dari daftar pustaka yang ada dan juga daftar pustaka tambahan yang diperlukan. Secara keseluruhan dari pendahuluan sampai penutup ada sekitar 7 bab. Ya, siklus penelitian itu untuk yang metode deduktif
dari teori yang ada, kemudian kita bandingkan satu dengan yang lain, adakah permasalahan yang timbul di sana, problem yang ada, dan itu kita rumuskan problem yang ada tersebut menjadi suatu rumusan masalah. Kita tinjau lebih detail dengan melakukan studi pustaka, dan kemudian dibuatlah satu hipotesis penelitian dan kita susun desain untuk membuktikan adanya hipotesis tersebut. Dilakukan beberapa pengukuran dengan melakukan observasi pada data yang ada. Setelah terkumpul, maka dilakukan analisis dari data yang ada, dan selanjutnya ditarik kesimpulan. Dari kesimpulan yang ada, kemudian diteorikan lagi, sehingga muncul suatu teori yang baru, ilmu yang baru, sehingga memungkinkan untuk timbulnya problem yang baru dengan adanya teori yang didapatkan. Ya, untuk menuju ke teori ini diperlukan logika, dan untuk proses pengumpulan data ini digunakan prosedur penelitian. Demikian, hal tersebut terus berputar sampai tidak ada batas waktu kapan harus diselesaikan, karena pasti ada sesuatu yang baru yang bisa digali dan dilakukan penelitian lebih lanjut. Ya, bila kita sebagai seorang peneliti, maka pasti ada banyak stimulasi yang bisa kita dapatkan dari jurnal, kuliah, atau dari memorandum, yang kemudian ini akan kita masukkan dalam memori kita, yang akhirnya kita mendapatkan suatu inspirasi, menghasilkan suatu ide yang baru, kita formulasikan, kita lakukan proses penelitian, kita lakukan validasi, kita perbaiki lagi, terus demikian. Bila sudah mendapatkan hasil, kita lakukan proses publikasi dan juga aplikasi. Dari hasil penelitian tersebut juga bisa memberikan umpan balik lagi, karena ada sesuatu yang baru untuk mendapatkan suatu inspirasi atau ide yang baru. Ya, prinsip penyusunan proposal penelitian ini ada prinsip IKV 1741 ini yang kita ambil dari bukunya penulis Sofyuddin. Jadi IKV ini kepanjangan dari I important, K konsisten, B valid, E etis. Important ini ada 1 pokok pembahasan, konsisten ada 7 pokok pembahasan, valid ini ada 4, dan etis berisi 1 pokok pembahasan. Ya, untuk yang important, yang 1 pembahasan, isinya adalah latar belakang dari proposal penelitian yang akan kita buat. Kemudian berikutnya konsisten 7, apa isinya?
Isinya adalah satu pertanyaan penelitian dan tujuan, kemudian diagnosis dari proposal untuk menetapkan kira-kira proses analisis statistiknya yang digunakan apa, kemudian penyusunan hipotesis, membuat desain penelitian, mengukur besar sampel kira-kira berapa yang dibutuhkan, kemudian melakukan proses analisis statistik, dan nantinya akan ditampilkan dalam bentuk tabel hasil penelitian. Ya, valid ini ada 4 isian. Di antaranya yang pertama ada valid dalam seleksi, kemudian valid dalam informasi, valid dari adanya variabel perancu dan variabel eksternal. Kemudian etis, ini ada 1 isinya, yaitu ethical clearance, yaitu laik etik, kelayakan etik. Jadi penelitian yang kita lakukan harus mendapatkan persetujuan dari komisi etik yang menyatakan bahwa subjek ini merupakan sesuatu yang harus kita perlakukan dengan baik untuk mendapatkan sesuatu hasil dari proses penelitian, baik subjeknya ini berupa dokumen, berupa hewan coba, atau berupa pasien untuk uji klinis. Demikian prinsip-prinsip yang kita butuhkan dalam proses penyusunan proposal penelitian. Semoga bermanfaat. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.